Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang nungguin kisah Samurai Rabbit season 2 part yang terakhir? Nah, kali ini aku mau lanjutin lagi nih part keempatnya dan juga terakhir di season kedua ini. Yang belum nonton episode sebelumnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diperlihatkan Usagi membacakan sebuah buku perang kuno ke Odokuro dan Tetsujin. Dia sangat ingin seperti leluhurnya Miyamoto karena menjadi pahlawan yang selalu diingat meskipun sudah ratusan tahun. Lalu Kagehito meminta bantuan Usagi dan yang lainnya untuk membawakan sebuah gelembung kuantum nih berada di dalam kapal antar dimensi. Gelembung kuantum itu berisi banyak partikel kecil yaitu rakyatnya Kagehito yang dikecilkan oleh Makine. Dan sekarang semua rakyat terperangkap di dalam gelembung kuantum. Kagehito meminta mereka menyelamatkan rakyatnya, dan jika itu terjadi, mereka akan dianggap sebagai pahlawan legenda. Mendengar itu, Usagi dan lainnya ingin membantu termasuk juga Tetsujin. Kemudian mereka menemui Chikabuma yang mengetahui pesawat itu berada. Sesampainya di sana, Usagi menemukannya. Tiba-tiba alarm berbunyi dan muncullah para robot perang. Lalu Usagi dan lainnya menghancurkan robot perang dengan senjata Kaikishi mereka. Tapi Tetsujin malah mengganggu mereka karena dia ingin robot itu jangan dihancurkan. Karena dia ingin meneliti robot itu. Hingga akhirnya salah satu robot berhasil kabur membawa gelembung kuantum. Saat dikejar mereka kehilangan jejak karena Tetsujin berhenti membeli teh boba. Tiba-tiba muncullah robot perang lainnya, dengan cepat mereka menghancurkannya. Setelah itu mereka pergi ke Taman Sakura untuk mencari robot yang membawa gelembung kuantum. Di sepanjang jalan Chizu mengeluh nih keadaan dojo ninja yang satu persatu diambil oleh Fua, yang mana untuk membentuk ninjanya sendiri. Lalu mereka menemukan banyak robot perang dan juga mesin pencetak robot yang membuat robot perang semakin banyak. Kemudian mereka menghancurkan semua robot perang yang ada di sana. Hingga akhirnya Tetsujin mempunyai ide untuk menghancurkan mesin pencetak robot dengan menempelkan boba minumannya ke mesin yang membuat mesin konslet dan meledak. Hingga akhirnya semua robot berhasil dimusnahkan dan mesin pencetak robot terbakar. Lalu Spot berhasil menemukan gelembung kuantum. Setelah itu mereka memberikannya kepada Kagehito. Dia sangat berterima kasih atas bantuan mereka. Usagi juga memberitahu bahwa Makine mempunyai mesin pencetak robot perang. Mendengar itu Kagehito meminta mereka untuk bersiap nih karena tersisa 4 hari lagi. Jika Batuki kalah melawan Clavis, maka gerbang dimensi akan terbuka. Jadi mereka harus memisahkan Clavis dari Batuki. Tapi itu mustahil karena mereka sudah menyatu. Kemudian Usagi teringat Miyamoto dahulu menggunakan pedang Willow Branch untuk memotong Batuki. Tapi pedang itu sudah hilang saat perang nih dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Lalu Kagehito memberitahu bahwa Odokuro mengetahui setiap lokasi perang pada ribuan tahun lalu. Kemudian Usagi meminta bantuan Odokuro untuk menemukan pedang Willow Branch. Dengan cepat mereka pergi dengan menaiki Ashibasa. Di perjalanan Usagi menceritakan hilangnya pedang Willow Branch. Pada 1000 tahun yang lalu Miyamoto memberikan pedang itu ke seorang utusannya untuk diamankan. Tapi di perjalanan utusan itu tak sengaja terjebak di sebuah pertempuran di lembah. Dia berusaha melindungi pedang itu hingga membuatnya hampir mati. Setelah berminggu-minggu pingsan, dia baru mengetahui pedang itu hilang. Dia juga lupa nih di mana lembah tempat pertempuran itu. Selama hidupnya dia mencari lembah itu tapi tidak pernah ketemu. Untungnya sekarang ada Odokuro yang mengetahui lokasi lembah itu. Akhirnya mereka sampai di lembah tempat beradanya pedang itu. Tiba-tiba muncullah 2 roh Busou beserta pasukannya nih menyerang mereka. Di sini Tetsujin menunjukkan keahliannya dalam bertarung. Ternyata kedua roh Busou berasal dari Desa Merah dan juga Desa Putih. Mereka berdua terlibat pertempuran antar desa. Lalu mereka menceritakan kisahnya bahwa Desa Merah dan juga Desa Putih dahulu adalah desa yang damai. Hingga akhirnya mereka terlibat pertempuran nih karena saling tuduh antar penyerang desanya masing-masing. Sebab itu pertempuran terjadi di antara 2 desa. Setelah bercerita, 2 roh itu meminta mereka memilih pihak yang salah dan juga benar.
Tapi Usagi tidak mau memilih siapapun nih karena pertempuran itu sudah lama terjadi. Dan niatnya ke sana hanyalah ingin mencari pedang Willow Branch. Hal itu membuat kedua roh marah dan menyerang mereka. Hingga kedua roh itu saling menyerang dan tak mau kalah. Lalu Usagi mempunyai ide dengan meminta Tetsujin untuk membawa mereka naik ke atas untuk melihat apa yang terjadi dengan desa mereka. Jadi seiringnya waktu desa merah dan putih bersatu menjadi desa Sakura yang dipenuhi dengan pohon sakura. Tapi sekarang terlihat menyeramkan karena dihantui oleh mereka yang masih dendam dengan pertempuran itu. Di sini Usagi mengatakan bahwa keturunan mereka menemukan caranya untuk bahagia dengan bersatu. Akhirnya kedua roh itu menyadarinya dan saling berdamai. Kemudian kedua roh akan membantu Usagi menemukan pedang leluhurnya. Mereka membangkitkan semua pedang yang telah gugur dan meminta Usagi untuk memilih pedang yang benar. Jika memegang pedang yang bukan haknya, maka semua pedang di sana akan menyerang Usagi dan hanya ada satu kesempatan untuknya. Saking banyaknya pedang di sana membuat Usagi kebingungan. Kemudian dia berkonsentrasi. Willow Branch. Willow Branch! Yang akhirnya Usagi berhasil menemukan pedang Willow Branch. Setelah itu kedua roh pamit untuk pergi. Kemudian desa Sakura kembali bermekaran dan tak dihantui lagi. Setelah itu Odokuro juga mendapatkan tulang-tulang yang terbebas dari roh, lalu menyatukannya menjadi kerangka utuh. Kemudian Odokuro berterima kasih kepada Usagi karena telah membebaskan para yokai dari dalam batu. Secara tidak langsung dia telah menyelamatkan batu Ki, karena jika yokai terlalu lama di dalam batu Ki, tidak lama lagi dapat menghancurkan batu Ki. Setelah itu Odokuro pamit pergi untuk menjelajah dunia. Lalu mereka pun sampai di rumah Gen. Usagi memperlihatkan pedang Willow Branch ke Toshiko. Setelah itu salah satu ninja bernama Fumiko menemui Chizu untuk memintanya kembali ke markas, karena Lady Fua akan merebut kembali ninja Neko. Kemudian Tetsujin menunjukkan robot buatannya kepada Gen. Di sisi lain Usagi menunjukkan pedang leluhurnya kepada Kagehito. Dia akan melepaskan Clavis menggunakan pedang itu. Tapi jika gerbang dimensi tidak jadi terbuka, Kagehito dan rakyatnya tidak bisa kembali ke dunianya. Setelah itu Usagi pergi ke kuil. Dia mencoba melepaskan Clavis di batu Ki, tapi dia tidak sanggup melakukannya karena mengingat Kagehito dan rakyatnya yang tak bisa kembali. Di sini Usagi harus memikirkan jalan lain agar menyelamatkan dunianya dan juga rakyat Kagehito, yaitu dengan mengalahkan Makine. Gen dan juga Kitsune tidak setuju dengan idenya, tapi Tetsujin setuju karena jika mereka berhasil menutup gerbangnya, kemungkinan Makine akan bisa membuat gerbang dimensi lain. Di sisi lain, Chizu sampai di dojo. Dia mengetahui ada mata-mata Lady Fua di antara ninjanya. Dia pun menyusun rencana melawan Lady Fua. Setelah itu Gen mencoba mengendalikan robot buatan Tetsujin, tapi dia kesusahan hingga menginjak Kyoko. Untung aja Kyoko baik-baik saja. Kemudian giliran Usagi nih, tapi baru juga mulai dia malah menjatuhkan robot itu. Lalu akhirnya mereka meminta Kitsune mengendalikan robot itu karena dia jago mengendalikan boneka. Kemudian Kitsune mengendalikan robot itu sangat lancar. Di sisi lain Lady Fua masuk ke dalam jebakan Chizu dengan mengepungnya. Tapi ternyata semua ninjanya bergabung dengan Lady Fua karena menyukai kekerasan daripada kedamaian. Di situ Lady Fua meminta tanding kembali untuk menentukan nih pemimpin ninja Neko. Lalu mereka pun bertanding dengan sangat sengit. Hingga Lady Fua curang dan meminta ninjanya menyerang Chizu. Tiba-tiba robot yang dikendalikan Kitsune datang. Ternyata Fumiko masih berpihak ke Chizu. Dia meminta bantuan Kitsune. Melihat robot yang besar membuat Lady Fua ketakutan, dan Chizu memperingatkannya untuk tidak menculik anak kecil ninja Neko atau dia akan terbunuh oleh robot itu. Kemudian Chizu pergi dari sana. Sementara Usagi bermeditasi untuk menemukan jawaban yang harus dilakukannya. Greetings, grandson. Lalu di dalam bawah sadarnya dia bertemu leluhurnya Miyamoto. Di situ dia meminta izin menggunakan Willow Branch. Miyamoto pun menyetujuinya, lalu berpesan agar Usagi menunggu waktu yang tepat menggunakannya. Dan Usagi tidak boleh membuka perangkap sebelum mangsa masuk. Kemudian Usagi sadar kembali dan mengingat pesan leluhurnya. Sementara Kagehito kaget melihat Kyoko, bola peliharaan Kitsune, yang dia tahu benda paling mematikan di antar dimensi.
agar mereka percaya Kagehito menceritakan nih bahwa bola itu adalah telur yang terbawa oleh pesawat dimensi. Setiap telur akan menetas menjadi robot biomech, yaitu robot perusak terkuat dari robot perang. 5 biomech akan bergabung membentuk senjata mematikan, yaitu Mega Biomech. Mendengar itu Kitsune tidak percaya. Tiba-tiba Kyoko menetas. Ternyata benar nih semua ucapan Kagehito, yang mana Kyoko berubah menjadi robot. Tapi dia masih sama seperti Kyoko, karena selama menjadi telur dia bersama Kitsune dan banyak belajar tentang persahabatan. Jadi Kyoko tidak menjadi robot biomech. Di sisi lain Nochi dan para skuadron sedang membuat alat untuk menyerap energi Batuki, karena mereka ingin Neo Edo menjadi gelap tanpa cahaya. Sementara robot perang sudah mengumpulkan 4 telur biomech untuk menyatukan menjadi Mega Biomech. Tapi kekurangan 1 telur, jadi mereka harus menemukannya untuk menyempurnakan Mega Biomech. Di kuil, Tetsujin membuat alat yang bisa menyelamatkan rakyat Kagehito dengan membuat roh Kagehito masuk ke dalam gelembung kuantum agar bisa tahu nih cara mengeluarkan rakyatnya dari sana. Lalu Kagehito bersama Usagi bersedia melakukannya. Kemudian roh mereka masuk ke dalam gelembung kuantum. Terlihat semua rakyat Unu membeku. Mereka harus mencari prajurit Unu yang terlibat saat perang bersama Makine agar mengetahui ingatan mereka untuk menemukan senjata untuk membebaskan rakyat Unu. Tak punya banyak waktu, mereka harus bergegas nih menemukan prajurit Unu lainnya. Di sisi lain Kitsune bersenang-senang bersama robot Kyoko di arcade. Mereka juga makan bersama, jalan-jalan keliling kota. Lalu Chizudangan menemui Kitsune nih untuk tetap di rumah karena robot perang akan menemukan robot Kyoko. Ternyata robot perang dan biomech sudah menemukan mereka. Lalu robot Kyoko dengan mudahnya melawan pasukan robot perang yang menyerang mereka. Setelah itu Kitsune membawa robot Kyoko pulang. Di sini Kyoko tidak mau menjadi robot perang, tapi dia tidak punya keahlian lain selain merusak barang. Lalu tak sengaja dia merusak barang lagi hingga terkena Kitsune. Lalu dia pergi nih karena merasa bersalah dengan Kitsune. Kemudian robot Kyoko bertemu dengan robot perang dan juga biomech, dan robot Kyoko pun disetel ulang menjadi biomech kembali. Setelah itu kelima biomech membentuk Mega Biomech. Dari jauh Kitsune dan lainnya melihat itu. Di sisi lain Usagi dan Kagehito berhasil menemukan prajurit Unu lainnya, dan mereka melihat ingatan prajurit di mana beradanya senjata itu. Lalu Tetsujin harus menarik tali roh mereka keluar. Tiba-tiba datanglah Mega Biomech dan robot perang menyerangnya. Untung aja Gen, Chizu dan juga Kitsune sampai di sana melawan mereka. Sementara Tetsujin sudah terlambat mengeluarkan roh Usagi dan Kagehito karena talinya sudah hilang. Di sisi lain Usagi dan Kagehito menggunakan yoyo untuk menarik mereka keluar. Untung aja cara itu berhasil, mereka kembali ke tubuhnya. Setelah itu Kitsune mendekati Mega Biomech untuk menyadarkan diri Kyoko sebenarnya. Akhirnya cara itu berhasil. Mega Biomech sekarang ada di pihak mereka. Tiba-tiba datanglah pasukan skuadron yang membawa alat untuk menyerap energi Batuki. Hal itu membuat Batu melemah dan Clavis menang, lalu membuka gerbang dimensi. Keluarlah monster kaiju dari gerbang tersebut beserta pasukan robot perang. Lalu Nochi merasa bersalah nih karena dialah yang membuat gerbang dimensi terbuka. Usagi dan lainnya bingung melawan kaiju. Lalu Tetsujin mendengar suara Batuki yang memperingatkan mereka bahwa Makine mengincar Batuki. Terlihat kaiju dan pasukan robot perang menyerang kota Neo Edo. Kemudian Kagehito, Gen dan juga Nochi yang merasa bersalah pergi ke pesawat Makine, menemukan alat untuk menyelamatkan rakyat Unu. Sementara pasukan skuadron dan Chikabuma harus bekerja sama mengalahkan Mega Biomech. Kitsune mengendalikan robotnya dan robot Kyoko melawan kaiju dengan dibantu Karasu Tengu dan juga Odokuro yang datang ke sana. Kizu kelelahan melawan robot perang hingga dia hampir terbunuh. Untung aja Lady Fua datang menyelamatkannya. Mereka bekerja sama untuk menyelamatkan dunia.
Di sisi lain, Usagi dan Tetsujin tetap di kuil menjaga Batuki. Kagehito, Nochi, dan juga Gen berhasil masuk ke dalam pesawat Makine melalui saluran pembuangan. Di sana mereka harus melawan robot-robot, hingga Gen menyelamatkan Nochi dari serangan robot dan membuatnya jatuh ke limbah pembuangan. Setelah itu Nochi berterima kasih kepada Gen dan dia akan melunasi semua hutang adiknya di skuadron. Di sisi lain, Raja Kagehito malah bersembunyi dan tidak berbuat apapun, sementara yang lainnya berjuang melawan kaiju. Di kuil, para robot perang sudah sampai di sana. Lalu Gen berhasil menemukan alat tersebut, tapi mereka dikepung oleh robot perang. Tak ada pilihan lain nih, Kagehito yang akan melawan robot itu, sedangkan Gen dan juga Nochi harus keluar untuk menemui Usagi. Setelah itu Kagehito ditangkap robot perang dan dibawa ke hadapan Panglima tertinggi Makine. Di kuil, Usagi, Chizu, dan juga Lady Fua kelelahan melawan pasukan robot. Kemudian Tetsujin mengabarkan bahwa energi Batuki stabil. Usagi baru sadar nih bahwa Makine ingin menyerang Batuki karena takut dikalahkan oleh energinya. Dan satu-satunya cara mengalahkan kaiju dengan meminjam energi Batuki. Lalu Usagi bermeditasi di hadapan Batuki dengan menyentuhnya menggunakan yoyo. Di sini Usagi berusaha berkonsentrasi dengan meditasinya. Lalu muncullah Usagi yang berubah menjadi besar. Tapi nih kalau dilihat-lihat Usagi ini seperti Susanoo-nya Sasuke di film Naruto. Oke, pertempuran pun terjadi nih di antara mereka. Hingga akhirnya Usagi berhasil mengalahkan kaiju bersama dengan tibanya Nochi dan juga Gen yang membawa alat tersebut. Kemudian Usagi kembali ke tubuh aslinya, sementara Panglima Makine mengetahui nih bahwa kaiju telah dikalahkan. Gen memberitahu bahwa Panglima tertinggi Makine berada di pesawat perang yang sudah memasuki gerbang dimensi. Mengetahui itu, Usagi mempunyai ide untuk melepaskan Clavis karena dia sudah mempunyai alat untuk menyelamatkan rakyat Unu. Lalu Kagehito yang di dalam pesawat Makine berusaha keluar dari sana sebelum pesawat meledak. Setelah itu gerbang pun tertutup bersama dengan matinya semua robot perang yang ada di sana. Kagehito berhasil kembali lalu menemui Usagi dan lainnya. Dia memberitahu bahwa Panglima tertinggi Makine selamat dari ledakan. Mereka ini gagal membunuhnya. Kemudian muncullah Miyamoto dari Batuki yang berterima kasih kepada Usagi karena telah mengharumkan nama keluarga mereka. Setelah itu Kyoko pun ikut mati karena gerbang dimensi tertutup membuat Kitsune sangat sedih. Kemudian Tetsujin membetulkan pesawat Kagehito agar dia bisa kembali ke dunianya dan mengembalikan rakyat Unu kembali normal dengan alat tersebut. Dia pun akhirnya berpamitan dan berterima kasih kepada mereka. Dan ternyata Kyoko kembali hidup dengan energi sebuah baterai. Nah, yang bikin kesalnya nih, setelah kejadian itu Raja Kogane mengumumkan ke semua warga bahwa dialah yang menyelamatkan kota Neo Edo dari para robot. Dan juga Nochi dinobatkan sebagai pahlawan juga. Oleh karena itu, Raja Kogane akan meredupkan lampu setiap tengah malam agar para skuadron menikmati kota yang gelap. Di akhir film, Usagi tidak peduli nih kalau Raja Kogane sok menjadi pahlawan. Yang terpenting baginya, dia mempunyai teman-teman yang selalu bersamanya. Nah, itu tadi alur cerita dari film Samurai Rabbit season kedua part yang terakhir. Gimana Sleeper, seru banget kan cerita dari Samurai Rabbit di season kedua ini? Nah, dari aku sendiri nih masih ada satu kejanggalan, di mana pemimpin tertinggi dari bangsa Makine ini masih hidup. Nah, apakah akan ada season ketiganya? Patut kita tunggu nih. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.